orang misalnya punya membohong gitu misalnya, itu kita nggak bisa dia bilang pembohong kalau cuma 1 kali bohong aja. Kita harus lihat gitu, derajatnya sampai berapa kali dia berbohong gitu, dan untuk apanya juga situasional tidak. Nah, untuk mengatakan dia sebagai pembohong, ada bukti-buktinya. Kemudian kita tes tertentu, misalnya ada layarnya dia, itu kita lihat bahwa, nah derajat kebohongan dia tuh, saya pernah diserang juga di suatu media kan ya, dengan suatu prof yang dia nyecer, dia mengatakan ada CCTV Bu, bahwa ada pada waktu 3 hari sebelum itu Jessica udah melihat itu. Oh, ini kan dia tampilnya cool ya, oh dia galak banget di persidangan. Siapa dicecer sama dia nih? Dia ini sebetulnya marahnya kenapa, nggak ujuk-ujuk gitu kan, langsung kesimpulan kan gitu. Habis itu dia nanya, kenapa sih kamu bilang itu gitu? Emang dibayar berapa gitu. Iya, dia sudah terdoktrin dapat asupan informasi dari pihak-pihak tertentu gitu kan. Akhirnya dia seolah-olah terkesan seperti humasnya orang tersebut. Kan. Jadinya begitu kan. Humasnya pihak tersebut. Iya, humasnya pihak tersebut lah gitu. Jadi padahal nggak perlu seperti itu. Hai Honey Bunny, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke, di episode kali ini kita kembali ngobrol santai. Santainya, saking santainya sudah ada 3 orang di samping saya ini. Sudah hits banget di samping saya ini, paling ujung ada Bang Bostam. Bang Bostam ini kuasa hukumnya Jessica Kumala Wongso yang warawiri di TV menjelaskan berbagai kasus tentang Jessica ya, terupdate-nya ya Bang ya. Terima kasih sudah hadir Bang. Dan yang kedua ada Ibu, atau aku panggilnya Mbak aja ya. Biar lebih akrab, Mbak Dewi Harun, seorang psikolog dan juga saksi ahli di sidang kasus Jessica juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, dan ada Bang Pablo, advokat, suamiku juga. Kita akan ngobrol santai, ini santai nih ya, topiknya santai gitu ya. Santainya di Diare itu kayak gini. Honey Bunny kita ini, Honey Bunny yang nggak langsung menerima informasi langsung ditelan gitu aja. Jadi mereka bakalan cross check. Insya Allah Honey Bunny di kita ini bakalan lebih smart daripada YouTuber yang lainnya deh pokoknya gitu. Oke, sekarang kita mau ke Ibu Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi ini kan seorang psikolog. Sebelum kita lebih jauh mengenai psikolog, dijelaskan dulu sih cara kerja psikologi itu seperti apa sih dalam di sidang atau di biasa periksa kasus atau gimana? Beda soalnya. Ya, boleh. Dalam ahli ya? Dalam saat persidangan. Oke, gini. Tugasnya psikolog di persidangan, misalnya saksi ahli adalah pertama itu profiling sebetulnya. Jadi profiling tentang misalnya terdakwa. Seperti apa dia misalnya, kehidupannya dia, latar belakangnya dia. Itu kita periksa di situ, kondisi dia gimana. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui motifnya dia. Bagaimana dia melakukan sesuatu, misalnya sesuatu yang dituduhkan atau tidak, itu kita lihat di situ profiling dulu. Nah, untuk itu kita mengadakan pemeriksaan psikologis biasanya. Ada tes-tes tertentu, ya kemudian kita wawancara, dan itu nggak bisa sekali, itu bisa beberapa kali kita lakukan. Nah, kemudian nanti dari situ kita bisa buat kesimpulan. Tetapi kesimpulan kita itu sebagai alat bantu aja sebetulnya. Jadi tidak bisa dipakai langsung nanti dari hasil kita itu dipakai kesimpulannya sekarang yang seperti nggak bisa. Tapi kita alat bantu untuk misalnya kalau dari sisi jaksa ya, itu alat bantu untuk jaksa untuk menanyakan lebih lanjut, untuk mencari buktinya. Jadi kita dengan perilakunya dia kan dia punya perilaku, ada intentionnya dia. Jadi kira-kira dia itu apa intentionnya, apa, untuk apa dia melakukan sesuatu. Nah, kita lihat data dari profilnya dia, bagaimana dia berperilaku, bagaimana kebiasaan dia, kemudian sebelumnya, jadi riwayat hidup sebelumnya, adakah misalnya menuju yang dituduhkan itu dari jaksa. Nah, hasil dari kita itu terus terang itu sifatnya adalah konfidensial. Jadi tidak boleh kita sebarkan, luaskan, apalagi ke masyarakat. Karena kita pemeriksaannya psikologis itu intinya pemeriksaan pada saat itu. Saat itu dan harus dalam kondisi misalnya itu yang proper seperti itu. Nah,
Dalam kondisi yang lain mungkin akan berbeda. Hasilnya akan berbeda ya. Akan kalau berbeda. misalnya. Nah, itu dari pihak jaksa. Nah, sebaliknya kalau kita dari saksi ahli dari pihaknya pembela atau Jessica, Iya. kita mengecek gitu. Kita mengecek hasil pemeriksaan seperti apa. Apakah tata caranya, metodenya benar atau tidak, atau sesuai, atau misalnya apakah misalnya tertuduh ini sudah diberikan hak-haknya dia. Jadi artinya itu kan bagaimanapun tertuduh itu adalah sebelum menyatakan bersalah, dia tidak bersalah kan seperti Ya, itu. betul. Apakah prosesnya yang dilakukan ini sudah sesuai dengan hal itu? Nah. Bukannya yang terjadi misalnya penggiringan atau misalnya dia ada intimidasi atau misalnya dia tidak diberikan ruang untuk menjawab. Itu tugasnya kita untuk memastikan seperti itu. apa pada saat itu? Nah, kesimpulan utama di berbagai podcast dan kemudian ada di TV juga saya katakan bahwa kenapa saya ingin akhirnya bersedia, padahal akibatnya saya dibully juga loh orangnya waktu pada saat itu ya. Jadi saya melihat dari awal proses itu udah salah. Nah, Jadi boleh artinya dijelaskan itu secara rinci salah lagi? mungkin maksudnya itu Jessica itu sudah bersalah bukan pada waktu sidang, sebelum sidang sudah salah. Semenjak pemberitaan itu ada. Iya, semenjak ada. Di-judge gitu ya. Sudah judgement itu sudah muncul dan Melalui publik. penggiringan opini. penggiringan opini bukan dari publik aja, jadi dari baik dari pemeriksa misalnya contohnya Awalnya lah ya, awalnya aja awal dari pemeriksa. ada psikolog yang memeriksa diwawancara nanti udah bikin kesimpulan ngomong A B C D padahal sebetulnya nggak boleh begitu, sebetulnya dia harus keep sampai itu sidang. Iya. Dan sebetulnya sidang pun juga itu untuk proses psikologis itu harusnya tertutup, nggak boleh media itu akan lakukan karena kita judgement situ nggak boleh. Kita mengatakan tuh hanya diagnosa kita kan Iya, betul. saat itu. Betul. Dan bahasa sekali lagi yang jadi masalah adalah bahasa psikologis dengan bahasa orang awam itu beda jauh. Misalnya, Contohnya seperti schizofren gitu ya tadi, apa misalnya tentang psikopat gitu. Bayangan orang psikopat itu apa? Kalau di istilahnya psikologi itu juga ada derajat-derajatnya. Jadi misalnya tadi ini orang misalnya punya membohong gitu misalnya. Itu kita nggak bisa dia bilang pembohong kalau cuma satu kali bohong aja. Kita harus lihat gitu. Derajatnya sampai berapa kali dia berbohong gitu. Dan untuk apanya juga situasional atau tidak. Nah, untuk mengatakan dia sebagai pembohong, ada bukti-buktinya. Kemudian kita tes tertentu, misalnya ada layarnya dia, itu kita lihat bahwa, nah derajat kebohongan dia itu ada yang misalnya 1 sampai 10 misalnya seperti itu. Sama juga dengan anamnesa apapun sama, ada derajatnya. Seperti orang stres juga sama. Kamu stres ya? Nggak bisa, kita semua orang stres kan ya. Tetapi ada stres yang mengarah ke destruktif, ada stres yang kita biasa hari misalnya menghadapi ujian, malah stres itu diperlukan. Jadi kita perlu ini, misalnya saya pribadi kesini agak stres juga ada. Tapi stres saya adalah untuk bagaimana menyajikan yang terbaik. Beda, jadi orang nggak boleh stres, nggak bisa hidup harus stres. stres itu normal ya? Normal, jadi tadi itu. Bedanya stres dengan nervous? Ya, makanya saya bilang tadi, nervous pun juga perlu juga nervous. Kadang-kadang orang kalau nggak nervous jadi malah nggak nggak hati-hati. Jadi ngasal ya. Jadi ngasal. Nervous itu derajat diperlukan, tapi jangan tadi ukurannya tadi apa? Nggak berlebihan. Kalau terlalu nervous, ya udah jadi dia kan bubar semuanya jalan. Tetapi nervous ini diperlukan untuk persiapan kita, sama dengan stres. Nah, saya katakan lagi tadi juga istilah-istilah tadi itu tadi kan udah beda ya pengertian tadi. Stres juga beda, nervous beda, apalagi misalnya psikopat. Itu bayangan orang psikopat tuh udah jahat, pokoknya pembunuh berat dingin ya. Kalau dari udah nggak ada ini ya. psikologi psikopat itu seperti apa? Nah, dari psikologi tadi saya katakan tadi itu banyak ininya, banyak kita mengatakan psikopat, kita nggak bisa langsung ada DSM, ada kita memasukkan data itu, kemudian namanya kita ada punya DSM berapa gitu loh, untuk mengatakan psikopat. Tapi kita nggak akan bilang psikopat langsung, nggak Mbak. Biasanya itu ada gejala ke arah situ. Kita nggak bilang psikopat, nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi itu adalah sangat salah. Kita mengatakan langsung. Berarti siapapun nggak berhak. Sangat tidak berhak. Siapapun juga. Walaupun itu ahli di bidangnya, profesional di bidangnya. Dia mengatakan itu hanya di ruang tertutup. Tapi faktanya sering banyak orang mengatakan gitu kan. Justru saya bilang tadi itu yang perlu diperbaiki. Karena labeling ini seumur hidup. Yes. Dan walaupun mempengaruhi tes itu yang katanya hanya saat itu. Tapi kalau bisa sudah berubah. Publish. Iya. Kalau sudah publish itu
akan menjadi apa ya, jejak digital yang nggak Betul, akan dan pernah hilang. orang akan yang diingat cuma satu itu aja. Dan bayangan orang misalnya saya mengatakan psikopat di sini dengan derajat psikopatnya berapa kan dari beda-beda kan. Ada 1 sampai 10 misalnya gitu. Yang orang awam langsung psikopatnya itu langsung pemuda beradingin. Jadi Itu bisa diartikan kalau orang sembarangan ngomong begitu kena sanksi. bisa banget dan tidak ada Walaupun Bukan dia ahli dia bilang, mengatakan gitu walaupun kan. dia bilang katanya ada 2 kemungkinan. Ya. Kemungkinan apa, Jessica bersalah? Boleh nggak mengatakan seseorang dengan kemungkinan-kemungkinan lain digabungkan dengan menjudgment seseorang itu psikopat? nggak boleh dong. Betul, nggak boleh juga? Seperti saya bilang tadi itu, untuk sampai kesimpulan itu ada berapa pemeriksaan dan ingat pemeriksaannya pun kita harus cek dulu. Berapa lama pemeriksaan itu Iya, bisa? Bukan Biasanya berapa dalam lama, bukan masalah berapa lama. Saya cek tadi, saya bilang tadi yang Observasi Jessica, ya? tadi Jessica. Pemeriksaan itu saya lihat di BAP-nya itu nggak proper. Tempatnya nggak proper. Kemudian waktu ditugas-tugas juga, kemudian yang menyimpulkan itu adalah kriminologi bukan psikolog. Dengan rasa hormat saya mohon dengan Prof. Roni kan udah meninggal. Jadi dengan saya prihatin banget ya, artinya itu seharusnya yang menerangkannya adalah psikolog. Dan psikolog itu tidak mengatakan psikopat loh, bukan, nggak ada di situ. Saya boleh katakan nih ya, saya boleh katakan ke semua ini ya, tidak ada di BAP pemeriksaan psikologis kata-kata psikopat, nggak ada. Di BAP manapun? Nggak tahu ya, Atau ini nggak mungkin yang tahu nggak tahu. Di Nggak ada, Jessica? nggak ada, Nggak ada ya? Di nggak bawah ada, satupun kalimat itu, nggak kata ada, itu tidak ada. tidak ada. Gejalanya mengarahkan misal depresi iya, misal mengarahkan dia misalnya dia ada ketidaksinkronan iya, tapi tidak psikopat. Saya sudah baca. Oke, pertanyaan saya begini. Iya. Kalau ada orang Iya. misalnya mengaku dia adalah psikolog. Psikolog Iya. itu kan harus ada mengalami satu pendidikan dulu kan, dia harus menjalani satu pendidikan. Pasti. Dan klinis ya orang Apakah juga. dia misalnya Betul. hanya sarjana psikologi? Apa dia Nggak dapat bisa. dikatakan sebagai psikolog? Nggak S1 bisa, misalnya. beda. Atau Jadi kita begini, ada, atau gini, siapa yang berhak mengatakan tuh? Iya. jadi saya bilang tadi itu, yang berhak mengatakan psikopat ya satu dia psikolog yang sudah punya lisensi sebagai psikolog klinis seperti itu ya. Dia udah harus ada praktek- lisensi profesional. harus seperti profesional seperti itu. Dan kemudian tadi itu pun saya bilang tadi untuk sampai kesimpulan seperti itu dia tidak dipublish. Dia hanya Dan juga tidak boleh dipublish. Publish. Walaupun ada lisensi juga betul. tidak boleh Jadi publish. ini ada rahasia dan harusnya tadi Itu hasilnya itu dibukanya di mana? dibukanya bukan persidangan, di persidangan persidangan, tertutup. Tapi artinya itu hanya sebagai misalnya gini, saya berikan kepada jaksa, saya berikan misalnya kepada Ya, misalnya, berarti berhak meminta Tapi persidangan Jessica apa tertutup. persidangannya kan Tapi terbuka. Jessica setiap Iya. sidang semua di Dan live ya, tapi ditayangkan di tapi tiap seluruh TV semua loh. stasiun TV. Yang paling penting tadi, yang mungkin orang belum tahu tadi ya, tidak ada diagnosa psikopat di dalam pemeriksaan itu. Di BAP nggak ada. Itu yang pasti. Masih ingat ya? Masih Mbak Dewi ingat. baca-baca ya? Saya baca. Nah, kita baca tapi lagi nanti kita ya. Jadi kita cek lagi ya. Tapi saya masih ada kok kecenderungan misalnya dia istilahnya itu depresi iya. Ada kecenderungan. Tapi selalu bicara kecenderungan. Ini yang bahasanya beda. Itu berapa? Kecenderungan. Saya mau bertanya dulu nih. Berapa lama kalau bisa memeriksa itu orang tuh dinyatakan psikopat? Cukup nggak, maksudnya harus 1% proper juga oleh ahli yang memang dia itu memang berapa sudah lama itu biasanya? cukup lumayan, jadi harus berulang kali. Berulang kali. Sampai kita cocokin dulu dengan misalnya Ada seminggu gitu? seminggu, bisa aja seminggu, tapi pemeriksaannya harus menyeluruh. Itu yang penting. Tapi kalau kita lihat kemarin, ada yang menyatakan Nggak, sangat psikopat, benar. ada yang menyatakan dengan Dan tidak ada tegasnya juga. Kita dan lihat dulu lugasnya. VT-nya Bang. Ada VT-nya nih Bang. Ada? Kan nggak Ada ada. nih, kita lihat nih. Nggak ada juga itu. Kita lihat VT-nya Iya, dulu. iya. Keterangan saya ini, saya punya data-data yang mungkin masyarakat tidak punya tentang Jessica Wongso. Data-data. Jadi kalau mau riset-risetan, saya juga mencoba, nggak hanya dari dokumenter Netflix yang bisa riset. Nah, menurut saya ini ada 2 kemungkinan. Dari semua data-data ini, dari wawancara dengan Pak Otto kemarin, dari Netflix itu kemarin, ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, Jessica Wongso tidak bersalah dan dihukum. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Jessica bersalah dan secara psikologis, dari ilmu psikologi yang saya punya, bahkan dia psikopat. Saya minta tim saya untuk membuat riset tambahan dan saya melakukan riset tambahan dan saya memiliki ini semua, bahkan ada puluhan video dari Jessica Wongso sampai ketika dia di dalam sel. Jadi contohnya sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Gimana? Ya, gimana? Boleh sebetulnya jangan lihat pas Deddy Bongso ngomong,
Sebenarnya ditayangkan wajahnya Prof. Edi di situ. Apakah dia mengiyakan? Tidak kelihatan pada saat itu. Nah, dia Jadi kelihatan dia kan? cuman, Sebenarnya kelihatan. monolog. Saya pernah lihat ini. Prof. Edi langsung bilang, enggak, saya nggak bisa ngomong gitu. Itu Prof. Edi, betul, yang betul. Dia bilang, oh jangan, nggak bisa gitu. Akhirnya Oh, iya, si iya, Dedi, iya, saya ingat itu. si Dedi ngecer Ya, lagi. kan jadi- Tapi kan gini Pak, Waktu di podcast ya. satu, selaku ilmu psikologi yang saya punyain, saya nanya, ilmu psikologi saya dapat di mana dia? Pasti di Google, Mbah Google yang dia dapat. Saya pernah bertanya ini. Aku nggak tahu Loh, loh. aku Coba nanya Dani loh. yang tahu Dia tolong kasih ilmu tahu ya, psikologi yang kasih saya paham. punya, ya ilmu psikologi saya punya. Saya nggak ngerti nih. Saya tolong itu di explore ya. Ilmu psikologi yang saya Bantu punya. jawab ya, Hani Bani Tolong yang tahu bantu ya. jawab ya. Cuman saya mau coba kali ini membela Deddy Corbuzier karena Iya, kemarin iya. kan saya Coba terus biar, saja bikin pembelanya diskusi, gini. biar. Coba denger tadi ulang. Dia awalnya ngomong gini. Risetan. Jadi riset setan di belakang ada setannya. Mungkin gitu. Nah, kemudian satu Iya, lagi iya, iya kan? dari saya kan gesture tahu ya. Dia megang-megang buku gini, megang-megang ini. Pertanyaan saya dibaca atau enggak? Enggak ada. Kata psikopat di itu enggak ada. Jadi kalau saya ulang lagi tadi Dia yang nggak disampaikan baca. tadi Mbak Dewi ya, dia mendapatkan data. Data. Ya kan? Data. Iya, betul. Belum Itu data tentu itu dari mana? BAP, Satu yang pertama. Apa dalam BAP? Apa bukan. sudah diserahkan dalam bukti disatukan dalam BAP? Iya. Apakah itu dari sendiri? Apa di BAP? Iya, Nah di maksudnya BAP ya sudah kita bagian lihat dari kan? dalam di BAP kita atau semua, di kita luar. ngecek ya. Oh, iya. Kita udah ngecek dengan foto. Saya terus terang aja kebantu. Saya belajar banyak. Pada akhirnya ya, kita, pada akhirnya kita buka secara semua, teliti detail. Oh Pak, saya Kata terus terang per aja kata. bukannya saya memuji Pak Oto ya, dan saya justru belajar dari Pak Oto itu ada ketelitian. Teliti sekali ya. Dan kemudian beliau saya ya. juga berusaha keras untuk supaya sampai detik ini saya selalu Teliti ya. untuk teliti untuk berbicara itu tidak di luar koridor saya. Tetap saya dimanapun. Ya, sesuai dengan ahlinya lah bidangnya. Saya pernah diserang juga di suatu media kan ya, dengan suatu prof yang dia nyecer, dia mengatakan ada CCTV Bu, bahwa ada pada waktu 3 hari sebelum itu Jessica udah melihat itu. Oh nggak ada itu. Oh iya itu Nggak nggak ada ada. tuh. Saya Sampai Ya, sekarang dari pun awal. kita saya nggak sampai pernah melihat. saya bilang kayaknya enggak deh. Nah oke, pertanyaan seperti saya itu. begini. Pada saat Ibu berhadapan dengan Prof ini, Iya. kan dia ngomong bahwa saya 3 hari sudah menggambar kata Iya. dia, apa katanya? Potret kan dia bilang begitu. Ibu membaca nggak psikologi orang ini bagaimana pada saat itu? Yes, saya jujur kalau kita dalam forum seperti itu kita cukup menghormati beliau kan, Wamenkumham, kita nggak boleh nyerang. Jujur aja. Oh, jadi pada saat dia datang itu dia posisinya sebagai Wamenkumham. Iya, Oh. dan bukannya kita rendah diri, bukan. Tapi di saat walaupun kita bisa debat, Iya. tapi kita tidak bisa mencoba menyerang karena terus terang aja waktu saya bilang, oh kayaknya bohong deh ini. Saya jujur, saya bilang wajah saya sudah teman saya bisa bilang. kelihatan tuh ya Mbak Dewi ya? Saya udah bilang, saya bilang teman saya udah bilang, pasti Mbak Dewi ini sebetulnya tahu, cuman nggak pengen nyerang. Iya, iya. Karena sejujurnya saya walaupun di forum manapun ya, dengan segala rasa hormat karena beliau baik sama saya juga. Selain itu kita juga ganti konteks segala macam, kita mau ngobrol lagi segala macam itu di tempat umum kita punya ada ini tersendiri ya. Jangan terlalu saling menyerang lah. Jadi kalau Jangan- kalau saya lihat Kayak ada ini- gentleman agreement ya. Kayak Jangan hari saling sengaja ya, itu acara itu Iya. ya ada beliau Prof Iya. Edi Iya. dan juga ada Mbak Dewi Iya, kan. betul. Ini jalan Tuhan apa yang disampaikan ini Mbak Dewi udah bisa melihat Udah. bohong atau tidak nih. Iya. Ya, karena dalam Iya. proses pemeriksaan sampai di pemeriksaan waktu di penyidikan ya dan sampai di pengadilan. Nah, itu tidak ada yang 3 hari itu dia Nggak Jessica ada. memotret itu tidak Iya. ada. Harusnya waktu Mbak Dewi kesana itu diwawancara sama Prof Edi, ajak saya. Saya berani ngomong. Saya pasti bilang, "Lu bohong lu." Saya berani. Iya, tapi sebetulnya saya mau ngomong setelah itu. Oh. Jadi kita gantinya saya, tapi udah kadung ada KPK juga ternyata. Oh, didului sama KPK. Jadi Iya, iya. kita udah janjian sebetulnya. Saya situ mau ngomong. Maksudnya KPK gimana nih? Kena karma katanya. Nah, jadi Nah, gini kalau itu kan hal lain ya. Hal lain. Dia kan punya kenapa suku Jadi hal mau lain. tadinya mau ngomong Mau apa? ngobrol, jadi kita mau ngomong tadi tentang itu. yang ini. Mau ngomong, Prof kayaknya bohong Bohong. nih. Saya Oh, gitu, mau langsung di dulu luar, ya. di luar. Saya mau Sebagai ngomongin teman kan ya. sebagai teman, bahwa maksudnya itu kayak nggak gitu deh. Aduh, kemudian sebenarnya saya juga ngeliat lagi bahwa Prof ini juga dia kemana ke podcast yang Iya. semua. Iya. Kan. Bagi saya tuh Talkshow ya, ini podcast-podcast. penilaian saya sebagai psikolog ya. Artinya begini, kalau sebagai pembela Jessica itu sangat wajar. Ada Netflix, kemudian muncul, kemudian mencoba membela, itu sangat wajar sekali Iya. karena cari bukti baru kan, novum kan. Novum. Tetapi dari segi
psikologisnya dari pemerintah seharusnya kan udah inkrah. Dia juga Udah mau nggak perlu lagi. Dia juga mau belain orang. Nggak perlu lagi. Saya pikir wibawa justru sangat tidak berwibawa, apalagi seorang jaksa dihadirkan di podcast rendah sekali. Soalnya wibawanya, saya kira wibawanya pengadilan tuh sangat berwibawa. Gedung pengadilan tuh sangat berwibawa sekali. Ada juga kan hakim juga yang berbicara. Jadi begitu di podcast ya. Makanya saya katakan bukan hakim jaksa. Saya katakan Ada juga hakim. merendahkan marwah pengadilan sendiri. Tapi Mbak Dewi, ada kedaulatan yang lebih tinggi loh. Apa? Netizen sama warganet itu. Jangan salah loh. Iya kan? Ya, pengawas dari segala lembaga. Begitu dia tampil, ya, memberikan satu pernyataan penjelasan, dijawab sama netizen kok. Iya. Ya kan, Kalau saya netizen dari tuh pihak pinter-pinter loh. Kalau saya dari pihak misalnya di pemerintah saya tuh justru malah nggak usah saya ngomong pendek aja. Nah. Udah inkrah, udah ini, yang ini perkara Netflix itu hanya film, tenang aja. Harus Tapi berani film gitu. dokumenter, Mbak Dewi. Tapi artinya itu harus berani, harus percaya diri dong. Sudah inkrah kok. Berarti Udah dengan 3 begitu kali harusnya. artinya Mbak Dewi menunjukkan bahwa ketidakpercayaan Yes, diri. justru itu. dengan Malah justru roadshow membuat ke podcast-podcast iya, seperti justru itu. malah membuat jadi akhirnya Ada apa nih? Ada apa nih? Kan gitu ya. Betul, Gitu. Begitu. Kita lihat video yang berikut ini dulu, baru Mbak Dewi berikan tanggapan. Aku mau nanya ke Mas Andi. Mas Andi, pas tahu nih, ditemukan hanya 0,2 sianida, tidak dibacakan keseluruhan bahwa ada totalnya 900-an ya? Ya. Kaget nggak? Ya, Jujur, kaget sebenarnya nggak tuh, Mas? bukan hal yang aneh karena itu adalah pembelaan di 2016. Jadi itu dibawa lagi dengan kemasan baru dan bertemu dengan pihak-pihak yang mungkin 2016 belum update dengan informasi ini. Jadi kemakanlah informasi itu. Iya. Itu. Tapi saya ingin menambahkan yang tadi dibilang sama Prof. Edi terkait dengan 70 menit setelah meninggal itu kan diambil sampel cairan lambung dan itu diuji dan hasilnya negatif. Itu sebenarnya yang disampaikan ke publik di podcast dan juga di Netflix itu sebenarnya nggak lengkap. Karena yang diambil itu sisa cairan hanya 0,1 ml. Dan untuk menguji apakah ada pH, ada sianida, ada arsenik, ada kafein, itu butuh lebih banyak sampel. Sampel 0,1 hanya cukup untuk satu pengujian pH saja. Sisanya nggak diuji karena memang nggak cukup sisa lambungnya. Justru menurut saya keterangan jaksa ini malah menurunkan derajat. Jadi artinya keterangan dia nggak lengkap malah sebetulnya. Sebetulnya harus percaya diri dengan keterangan ahli. Keterangan dia malah malah menurunkan keterangan ahli yang ada di situ ya. Ahli yang itu Profesor GG tuh meyakinkan sih ngomongnya malah gitu. Yang Jadi pada saat di persidangan. iya, jadi maksud tuh saya lagi tuh ini jaksa ini dia paling galak loh. Ini jaksa ya? Gua kira Oh, dokter. jaksa. Bukan, Loh, jaksa. Oh, dia Dan ngomongnya kayak dia dokter soalnya. Makanya saya bilang tadi ini justru keterangan dia menurunkan keterangan Kalau yang sudah jaksa kan lengkap. ngomongnya dari sisi hukum ya. Jaksa harusnya ada di persidangan. Ada di persidangan, dia ya. harusnya bukan dia nerangin ini. Justru menurunkan ini kan dia tampilnya cool ya. Oh dia galak banget di persidangan. Siapa dicecer sama dia nih, satu jaksa ini. Makanya kan cepet naik juga jabatannya dia kan. Jadi itu dia. Makanya saya juga Jadi artinya nggak kompeten ya, Mbak? Artinya Kalau mau tidak. kita harus galak ya. Galak. Nah maksudnya tuh harusnya dia wibawa dia jadi dengan seragamnya dia waktu dulu tuh saya sampai bilang Jadi gini bukan ahlinya yang menjelaskan bukan ya? ahli yang Ya, menjelaskan. Yang menjelaskan harus ahlinya harus ya? ahlinya malah keterangannya nggak lengkap malah. Gua kira tadi makanya dokter kan. Soalnya dia menjelaskan seperti dokter kan. Cuman begini, kalau dari yang gua ambil kesimpulannya, kayaknya tadi si jaksa ini kayaknya pro Jessica deh, Bang. Soalnya dia ngomongnya jelas dia di situ menekankan bahwa yang diambil kan cuma 0,1 ml. Salah ngomong jadinya kan? Ya kan? Berarti emang boleh Seolah-olah ngambil sampel 0,1 bukan, ml. seolah-olah harus butuh lebih banyak lagi. Artinya dia mengakui tidak ada upaya hukum apapun untuk membuktikan peradilan itu gitu Jessica Dan salah dia atau enggak. bilangnya sampel kan? Harusnya kalau mau ambil aja Bang, sampel semua. Iya. Namanya untuk keadilan, betul nggak? Ya harus makanya harus diotopsi. Iya. Nah, tidak diotopsi. Ya, makasih lah. Siapa tadi dokter itu? Siapa? Kan di jaksa. Oh, jaksa. Oh, sorry. Jaksa. Tadi ya. Tapi makasih kalau ya. lebih jelas lagi kalau otopsi bisa ketahuan ya. Pasti, dan Keseluruhan ya. Santai Iya, banget iya. pembicaraan kita benar-benar santai. Dan justru gini loh, tahu nggak bahwa orang bahwa tadi itu kita juga lihat perilakunya Jessica yang tadi yang jadi kan selalu sikum tes dikatakan bahwa Jessica bersalah karena perilaku yang sekelilingnya dia kan gitu. Ya. Jadi tadi bukan dua alat bukti langsung nggak dapat kan? Bukti langsung kan nggak dapat, tapi perilakunya dia memasukkan dia bisa memperkirakan angka pada menit segini memasukkannya.
Nah itu kan cocok-cocokologi dilihat Iya. tadi apa namanya, kemudian Saya mau tanya nih Mbak Dewi ya. Kalau ada orang mati betul. ya yang tidak wajar, artinya kan harus diotopsi. Iya, iya. Diotopsi itu keseluruhan, Iya. rongga kepala, Iya. dada, Iya. perut diperiksa, dan itu tidak dilakukan. Iya. Kalau hanya sampel, Iya. ya, terus dilakukan di matang seperti tadi, Iya. ya, apa menurut Mbak Dewi? Bisa nggak dia untuk menyatakan seperti itu? Saya kan bukan ahli hukum ya. Ah. Artinya tuh ini, nggak tadi mau sorry. ahlinya. Secara psikologi wajahnya. Saya gini, justru makanya saya bilang tadi itu, justru malah membuka peluang bahwa ada yang nggak lengkap kan? Iya kan? Jadi justru saya bilang tadi, semakin jaksanya menerangkan, loh, semakin jadi yang tadi yang sudah proper menjelaskan tadi ahli-ahlinya kan luar biasa, sampai dia tahu loh bahwa menit segini itu Jessica tuh memasukkan tuh dari apa cyanida segini, itu hebat banget kan sebetulnya. Kalah Wih, Rara. jadi artinya itu Rara kalah. padahal sebetulnya itu kata orang-orang juga ketawa juga kalau gitu mana bisa katanya gitu. Jadi artinya tuh justru perilaku yang keluar dari sini bahwa ketidakpercayaan daripada tim yang pemerintah. Sebetulnya saya malah menyayangkan. Memang sih dalam gitu. persidangan kemarin waktu 2016 kita lihat ya Mbak Iya, Dewi hadir betul, kan sama betul. kita sama saya, Mbak Dewi duduk di tengah, dan itu arena dikuasain oleh mereka. Nah, iya juga gini, makanya saya bilang Ya, melihatnya apalagi Jessica itu yang- memang ditekan terus Ya, kan betul. ya. Menurut Mbak Dewi, apalagi yang cenderung kurang sesuai pada saat proses itu? kita ini yang jadi waktu pemeriksaan pasti dasar dapat fosil lebih banyak, Ya. Nah, begitu kita dari saksi siapapun saksi ahlinya, itu akan dicecer jaksa. Ya. Wajar charge system. Iya. Tapi saya melihat nih, mohon Iya. dengan segala kelebihan Pak, maaf ya Pak ya kalau saya kritik ya. Iya. Actingnya kelihatan sebetulnya. Justru saya sebetulnya Gimana tuh? actingnya tuh Dari galak maksudnya tuh. dari Ya, psikologinya Bu ya. saya Dari psikologi ya, dari jadi psikologi nih, yang melihat. ditanyakan tuh sebetulnya nggak istilahnya tuh nggak yang substansial. Saya merasa juga seperti itu. sebenarnya Tapi dia poinnya- perlu dengan suaranya dia dengan wibawa. Makanya saya tadi kaget. Kok di sini kok kelihatannya lembut ya gitu loh. Pas sana garang, gini segala macam. Jadi Tapi substansinya malah tidak ada. nggak ada substansinya malah. Dan itu justru sebetulnya saya jadi orang tanya sama saya, kan kita dicecer ya. Kemudian kita kalau saya salah jawab, langsung menonton. Langsung seperti nonton bola Kayak ya. nonton bola gitu. Jadi pokoknya kalau kita berbuat kesalahan secara ngomong atau jaksa nyecer tepuk tangan. Oh, kalau jaksa nyecer tepuk tangan. Jaksa nyecer kita di book, kemudian ditepuk tanganin. Wah, nggak bisa ngomong nih, nggak bisa jawab nih. Tapi Jadi udah kalah mental duluan dong. tapi honestly saya saat itu saya justru ketawa. Oh ya. Saya alhamdulillah mungkin karena saya punya bapak yang rada cuek juga ya, almarhum, tapi saya tuh malah lihat gini waktu datang ini. Ini kok pada kayaknya badut semua ya orang-orang ini ya. Kayak pada acting semua ini, pada ada TV segala macam, kayaknya pingin kelihatan gitu ya. Karena disiarkan Gimana langsung gitu ya. secara langsung di seluruh stasiun TV di Iya, Indonesia. iya kan gitu, Re. Tanpa Ini- iklan loh, jarang loh justru. iklannya. Nah, Iya, saya iya. pribadi Jarang loh nggak nonton. takut malah. Saya bilang, Pak mau gabung kan nanti naik jabatan ya Pak, ya mau nggak? Saya sambil gitu, sambil lucu aja gitu. Memang itu harus Bu pada saat di persidangan kemarin itu. Memang seru banget harus ya, begitu, betul. Karena ratingnya itu kejar-kejaran sinetronnya sama ganteng-ganteng Iya, segala. betul. Ya kan ganteng-ganteng segala pada saat itu. Iya. Iya. Jadi dengan segala rasa hormat saya tidak takut banget, malah saya ketawa. Malah saya tuh dalam hati saya Lucu geli ya, aja. ngakak Ini ya. ini dunia bukan panggung saya, malah dunia ini panggung. Jadi artinya tuh teman saya Jagoan. yang takut malah teman saya sebetulnya. Jadi kita punya pengalaman yang sama ya. Dalam persidangan ini kita banyak ketawa Ketawa sebetulnya. Apa Jadi- yang harus kita lakukan dengan Dengan mereka tadi gitu kan. itu, Satu betul. contoh ya, tadi kan JPU ya. Ya, Pada saat persidangan Iya. hakim turun ke bawah. Iya, betul. Dia kan memperagakan, bikin rekonstruksi, ya kan sudah dikuasain seperti itu. Dan nggak tahu itu kan hakim anggota, dia kan sudah menguasai panggung. Iya, semua Dan dikuasai mereka. hakim yang ketuanya hanya melihat. Nah, kita juga sebagai penasihat hukum melihat karena itu haknya si Betul. anggota yang untuk Iya. bertanya begitu. Mengarahkan seperti gini begini gitu ya, sampai membuat Jessica-nya seperti Iya. diam aja. Terpojok. Terus menurut Mbak Dewi ini seperti apa tuh Iya hakim tadi itu? saya bilang tadi yang itu yang namanya Atau penggiringan, overconfident. over. Iya. Jadi kayak semacam Jadi gini. menguasai keadaan yang Yang saya katakan di Begitu. mana media manapun, jadi seperti kayak kejar setoran. Jadi harus ini.
Karena makanya saya bilang Jessica bersalah Ulang-ulang apa bersalah. namanya penggiringan atau gimana? Penggiringan. Oh, Jadi pantas, artinya itu Pablo, makanya kita supaya- laporkan itu si Iya, itunya iya, ke betul, KY Iya. sama itu Iya, teman-teman. jadi- Tapi bisa jadi nggak mungkin pada saat itu karena kan memang karena banyak yang nonton Iya, justru supaya itu. orang nggak ganti channel, jadi Iya. mereka bikin yang dramatis mungkin bisa nggak gitu? Saya lihat dari sudut psikologis jadi gini loh. Bagaimanapun memang saat itu panggungnya tuh luar biasa. Jadi siapapun orangnya, kalau nggak mijit-mijit ininya apa namanya dirinya itu mungkin ini saya ada di mana ini? Gitu. Jadi seperti kayak di tempat Ya kayak asing. ya kayak Studio ya, saya gitu. studio kayak kita lagi main sinetron gitu seperti itu. mungkin Suasananya seperti dari itu. pihak Jessica kalah personil kali ya, kalah Bukan, banyak. bukan. Kita sudah kalau saya merasakan itu dari sebelum kita masuk itu sudah dicecar juga. Sudah ada kayak semacam intimidasi atau gimana. Cipta kondisi ya? Bahkan cipta kondisi bahkan saya jujur saya awalnya bukan saya. Yang lain jadi nggak ada yang berani. Jadi kalau saya Salah bilang satu itu yang adalah di dalam persidangan itu bukan nyari kebenaran, nyari kesalahan Jessica semua. Jadi artinya cuma digiring aja, artinya digiring aja mungkin ke arah harus dapetnya ini gitu. Sehingga akhirnya kemudian semua bukti-bukti, semua hal semua itu ya udah mana yang pas aja ke situ, kan gitu ceritanya. Tapi ini kan Melihatnya seperti melihat ke arah itu ya, seolah-olah perasaan seperti kita itu. tuh, sehingga kita tuh sebetulnya kita tuh bukan dalam arti ahli itu mengatakan bahwa Jessica bersalah tidak, tapi semua ahli semua rata-rata, untungnya mereka yang ahli semua rata-rata punya jiwa seperti Pak Oto juga ya. Jadi nggak ada yang baper. Iya, jadi tipenya pada gitu. mature semua ya. Iya, yang jadi mendampinginya biasa ya, aja gitu. Jessica Dan ya. kemudian kita hanya memberikan pandangan. Saya pribadi hanya memberikan pandangan kepada penonton atau siapapun, please deh ya, jangan ikut opini, coba kamu berpikir. Kita cuma kita aja ya. Jadi Ya. penasihat Jadi hukumnya seperti dengan itu. cool, tenang ya. Iya tenang. Tenang seperti ya, itu. tapi nggak Hebat. psikopat kan? Enggak, Hebat. jadi seperti itu. Itu yang jadi Iya. 30%. Kita cuma dapat 30%, kita berusaha keras nih. Porsinya hanya cuma segitu. Bukan, itu udah bukan porsi, maksudnya selain kita porsi 30%, kita pun ngomong sekeras apapun mencoba mengingatkan penonton atau siapapun, please coba kamu lihat sisi lain, coba ini, kita nggak berhasil. Cuman 30% berhasil, cuma 3%. Tetapi begitu ada Netflix, Alhamdulillah. kayaknya berbalik. Berbalik semua. Tapi malah kita kaget juga kok malah jadi begini. Tadi ada yang menarik yang tadi Bang Bostam sampaikan bahwa di keadaan sidang itu rekonstruksi di dalam sidang. Iya. Berbeda ya dengan kasusnya Sambo waktu kita juga hakimnya datang ke TKP kan? Waktu masih di penyidikan ada rekonstruksi. Enggak, ini waktu sidang hakimnya Direkonstruksi Sambo ulang. itu datang loh ke dia untuk meyakinkan. Iya, pada dia saat datang ke rumah sidang. itu. Mungkin hakim yang Binsar dan kawan-kawan kemarin itu, yang mulia itu sudah menguasai rekonstruksi itu, makanya dilakukan di sidang. Mungkin ya gitu ya. Kali ya. Saya Sudah yakin sekali. Makanya mereka nggak datang ke Olivier kali ya, bisa jadi gitu. Dan Atau mungkin hakim-hakim itu memikirkan kalau mereka datang ke Olivier kan pasti tutup ya. Takutnya nggak ada omset di hari itu. pertanyaan kita sebetulnya kita Takutnya. begini. Memang itu terjadi lah ya, kita Iya. lihat waktu persidangan itu ya. Dan kita juga sebagai penasihat hukum, Bang Oto kadang-kadang geleng-geleng kepala, ini rekonstruksi atau apa mengarahkan. Tapi nggak tuntas juga dia. Ya kan, rekonstruksi kan harus panjang, lama. Iya. Ya kan Iya. disingkat. Harus teliti, Ya kan, detail. arah jadi gini, arahnya itu dalam rekonstruksi itu adalah jelas itu mengarahkan jelas Jessica harusnya di sini, Jessica mengatakan di sini, nggak dia maunya di sini. Begitu, kan ada perubahan-perubahan begitu. Ya, jika Jessica protes ya nggak bisa. Memang kalau di film Bang, sutradara jangan dilawan Bang, nanti nggak bagus. gitu ya. Iya, biasa gitu. Pada saat itu Jessica pun bilang bukan begini pun nggak bisa, nggak diterima. Nggak. Jadi gini ya, ada kejadian waktu Bang Oto ya memberikan pertanyaan dan waktu penjelasan kepada itu dikat keberatan jaksa ya, artinya dia Bang Oto 3 jam dia menyampaikan bertanya kepada terdakwa atau saksi-saksi. Kita belum nanya, baru nanya sekian aja udah nyikat. Betul kan? Banyak dikat. Seperti itu keadaannya. Dan itu sebagai majelis hakim mengatakan, udah ya akhirnya diberhentikan aja. Terhentilah gitu Banyak loh. sekali pertanyaan-pertanyaan Jadi memang yang kita melihat ini persidangan itu inilah kalau bilang saya udah sesat lah. Iya. Saya berani katakan itu. Kenapa? Ya kan, dia tidak mencari kebenaran, mencari kesalahannya Jessica. Iya. Yang dicari pun nggak ketemu. Ya kita kembali lagi ya, mencari ketemu. Contoh yang kita bilang tadi, dari CCTV tidak ada yang terlihat. Dan Dan juga- sekarang rekayasanya kan jelas. Ya, dari tubuh ya
organnya tidak ada cyanida, ya. Dalam kopinya juga tidak ada. Di Tadi pun meja dijelasin juga tadi di situ. Dari mana sih? Ya Iya, kan tidak dari mematikan, mana? ya kan? Nah, saksi fakta dan yang melihat, Bang Otto nyatakan beberapa orang itu. Anda melihat kah Jessica menaruhkan buk racun di situ? Pertama Devi ditanya, tidak melihat. Berlanjut ke yang lainnya, nggak melihat. Satu lagi Pak, jadi gini, kan perilaku bagaimanapun juga kalau menaruh cyanida atau apa, pasti ada bekas-bekasnya kan di kayak bubuk atau di mana, misalnya di meja atau di cangkirnya Serbuk-serbuknya. atau di tangannya dia atau apa, itu nggak kebuka kan waktu pemeriksaannya kata tangannya dia ada nggak cyanida, harusnya kan Iya. setidaknya Dan Kan mendapatkan itu bisa cyanida dilihat dari dari mana? CCTV itu nah kan. tadi itu jadi Ya. jadi cangkirnya nggak cangkir asli juga, mejanya juga udah dibersihin atau gimana, jadi hal-hal itu yang detil-detil kalau itu kan harusnya mengarah kan ada perilakunya dia Ya, nih kalau kan saya- dari psikologi kan perilaku dia Betul. ini perilaku dia begini, nah harusnya dari perilaku itu kita lihat profilnya dia dilihat misalnya Lupa kali. ada atau enggak. Kemudian yang kedua, dari perilaku Jessica sebelumnya, ada enggak dia browsing atau membeli di mana tentang Iya. cyanida? Itu mungkin dari harus- handphone atau Iya, apa kan justru kelihatan psikolog harus chatting. begitu. Iya, ada harus nggak dia berhubungan berkaitan mempelajari? Nah itu nggak ketemu, profilnya nggak lengkap. Harusnya dia harus memprofil yang dari pihak jasa profil seperti itu. Harusnya profil bahwa perilaku sebelumnya ada intention ke situ gitu loh. Atau misalnya dia ini sebetulnya marahnya kenapa? Nggak ujuk-ujuk gitu kan, langsung kesimpulan kan gitu. Ya saya bilang ya silakan mau nuduh silakan, tetapi maksud saya itu saya pribadi saya nggak dalam rangka oh Jessica bersalah tidak, saya nggak ke situ. Tapi prosesnya itu jangan jam conclusion aja langsung saat itu dia tiba-tiba masukin cyanida. So belakangnya kita tarik dong. Dan perlu ahli psikologi untuk memeriksa perilakunya dia dong. Iya. Profiling perilaku dia seperti apa, temennya dia gimana, Iya. pernah nggak dia Iya. dengan Dari- apa segala macam itu. Disesuaikan Gitu kan? ya. Disesuaikan dong. Dari- Jadi keterangannya psikolog dikejar oleh tadi itu jaksa segala macam semuanya. Itu kan seperti itu cara kerjanya. Kita kan kerjasama. Dari- Tapi bukan perilaku itu sendiri yang jadi masalah. Jadi gini Mbak Dewi, saya terusin dulu tadi. Pada saat Bang Oto tadi tanyakan Iya. si Dewi, perlihat nggak si dia melakukan Iya, itu kan betul. tidak melihat, semuanya tidak melihat kan. Kan kita nih tim penasihat hukum ya, Iya. Bang Oto hanya kan mencari kebenaran. Betul. dong. Iya, Ya dong, kan? cari dong. Jelas Sama-sama sudah seperti saling itu. ditumbuk Ya kan kan? tuduhannya. Nah, mereka mencari kesalahan terus kan? Ya Iya. kan? Dan saya kasihan lihat Jessica di situ. Iya, iya. Setelah istirahat, Om, kok semua orang nyerang saya ya? Iya, iya. Gitu kan? Nah, dia pada saat istirahat itu kan harus makan siang kan? Iya. Dia nggak makan dulu, Iya. ketekan. Usia baru 28 tahun. Iya. Dia belum punya suami kan, masih remaja kan, dia tekan yang menekan itu umurnya di atas kayak saya gini kan. Ada yang 40, ada yang 50 ya. Belum lagi penjagaannya Ya, polisi. penjaganya ya. ketat sekali kan, Luar biasa. begitu. Kayak Ini udah kayak penjaga teroris, lebih dari teroris. yang ngomong nih. Jadi Nah, sekarang pertanyaan kaget saya gimana juga. tuh? Tolong dijawab sama ya, Mbak Dewi ya. Dengan mencari kebenarannya, Bang Oto kan harus mencari Iya. kebenaran. Pasti. Dan semua harus cari kebenaran Iya, ya. Jangan cari kesalahannya. Iya. Ya kan? Semua ditekan seperti Iya. dengan penekanan itu kan. Suasana pun, Iya. arena pun seperti Iya. itu. Dan kasihan lihat Jessica gitu. Gimana lah seperti itu? Secara psikologis Jessica dengan lihat psikologisnya orang Secara yang merasa langsung kan aman. Mbak Dewi ngelihat Yang Jessica gini, secara langsung pada Coba saat persidangan itu. bayangkan ya, jadi gini, makanya saya katakan bahwa Jessica sebelum bersalah udah salah. Dan bagaimanapun itu seperti apa ya? Jadi dia sendiri sementara penjagaan sedemikian rupa. Kemudian dia tidak ada kesempatan untuk misalnya punya ruang untuk membela diri, Iya, berbicara. atau berbicara. Misalnya dia pakai kacamata salah, nanti ini salah, semua tadi salah, sehingga kemudian pembelanya pun nggak bisa full memberikan bantuan Iya. pembelaannya kemudian, dan penjagaannya luar biasa. Saya kira siapapun orangnya, saya pun, Pablo pun, Ya, kalau diperlukan seperti itu. Tapi si saya Mbak Dewi yakin saya pasti potong ya, akan- saya potong ya. Artinya itu pembelaan kita untuk membela Jessica itu maksimal loh. Ya. Ya udah, Semaksimal Pada saat semua. persidangan Kan Jessica sanggup boleh kan nggak sih kita? ngomong sama wartawan? Kan ada Nggak break boleh. ya kayak gitu kan, maksudnya kan kadang-kadang sidang itu break, menjelaskan sama wartawan bahwa sesungguhnya saya gini-gini nih karena di ruang sidang mungkin porsinya sedikit, jadi Jessica nggak boleh. harus nggak boleh ngomong. Dijaga ketat. Ketat bagaimana orang mau masuk Christian itu, iya kan? Ada juga dari Aegis atau apa? Dia sih isipin kamera. Kita baru tahu setelah berapa hari kemudian. Loh ini
ini di ruangan tahanan kok ada keluarnya, ada videonya Jessica ya, ditanyain. Jessica juga nggak tahu, begitu loh. Jadi nggak boleh ngomong sama sekali. Padahal kan Nah, boleh ya. itu yang saya bilang tadi. Ini Jessica kan 3.40 ya. Pagi itu ada apel loh. Apel siaga loh. Untuk menjaga persidangan. Malam udah selesai, apel itu tutup pembubaran itu. Hampir semua gitu loh. Komplit semuanya. Nah, saya bilang, Jessica kalau pulang, kalau datang, mobil papa polisi banyak banget ya. Mungkin dikhawatirkan Jessica punya pasukan berapa ribu orang di luar standby. Bisa Jadi kita kadang saya sebagai pada heran sendiri ya. Jadi Begitu ya saya bilang. saya kan maksudnya nggak gitu tuh amat aja, dia nggak ngelarikan diri juga ya. Dia juga orang yang gitu juga. Pas saya tuh kenapa sih kok jadi begitu banget gitu. Jadi kan kayak ruangnya dia nggak. Mbak Dei, gimana cara secara keilmuan, kamu teriak nggak sih? Ini gimana gitu? Bisa Saya menolong nggak gitu? Tapi, Pak kenapa sih kok ini banget? Maaf ya kayak teroris loh. Jadi Iya, ada tuh iya, diperlakukan kalah, ya, ya. Kemudian juga udah pas waktu pembacaan itu nambah polisinya nambah di luar segala macam seperti Personilnya tambah itu. Tambah. Jadi saya Di dalam ruang sidang ada polisi saya ya? kan pernah lihat juga sih ini apa Dani Ada pernah persidangan puluhan, tuh. ratusan. Lebih banyak daripada Dani, lebih apa begitu ininya gitu. Apa saya kan dia nggak akan melarikan diri ya sebetulnya ya. Artinya itu bakalan kita lihat juga ya. kan. Dan apa dia nggak punya Jessica teman. ada jadi ketua pergerakan apa gitu? Kirain takutnya kan. Ya Nggak ada, karena saya bilang segitunya. ini kenapa harus begini gitu kan nggak perlu ya. Jadi kan kemudian susah juga misalnya. Selain itu kan saya juga jadi psikolog juga bantu-bantu itu. Nggak bisa ketemu kita Terus gimana susah gitu loh. menurut Mbak Dei tentang Jessica dengan pendekatan seperti itu, gimana jiwanya dia? Tapi saya bilang itu kalau dia tuh masuk kuat tuh, maksudnya itu Iya termasuk segar. kita Nah, aja kalau digituin, nah kita itu nggak dia. sanggup. Ada juga pernyataan YouTuber sebelah ya Iya, kan. iya. Dia bilang katanya masuk selti itu 1 hari 2 hari manusia normal nggak akan kuat. Jessica 4 bulan lebih dia normal, berarti dia psikopat. Kesimpulan dia sekali lagi. Ilmu dari mana? Nah itu dia. Kemudian Ada pernyataan kesimpulan seperti itu loh. Iya. Katanya orang normal aja 1 hari 2 hari minta dikeluarkan. Nah dia bertahan di situ 4 bulan lebih. Berarti ada kecenderungan psikopat. Pertanyaannya begini, Rey. Gitu. Jessica masuk selti, ya, dijaga 2 polwan. Ya. Artinya 24 jam. 24 jam selama 120 hari. Kalau orang masuk selti 3-4 hari atau 10 hari udah ngaku. Kalau nggak ngaku pernah bunuh diri, kali kan begitu ya. Ada banyak yang ditakutin. Itu mungkin polwan disiapkan. Takutnya Jessica mau bunuh diri atau gimana, ya kan? Tapi faktanya kan Jessica kuat. Iya. Gitu loh. Itu Tapi kuat. mana ada yang mengatakan katanya orang normal nggak kuat, kalau dia kuat berarti psikopat. Itu sekali lagi saya bilang itu yang sangat mengganggu kita sebagai psikolog. Dan saya walaupun saya jadi dibully ya artinya itu ya tapi setelah sekarang malah simpati ke saya ngomong Lebih banyak ya? banyak ada telepon dari mana luar kota segala macam. Saya sampai ketawa gini, Tuhan nggak tidur. kemana aja lo seperti Iya, seperti 7 itu tahun ya. simpatinya tolong Mbak di Jessica malah ada ke IG saya tolong sampai gini. Tapi saya bilang ini, saya sebagai saksi ahli imparsial. Artinya itu kalau saya pribadi lebih kepada kalau ini kan pembela kuasa hukum. Kalau saya lebih membela jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi yang cukuplah Jessica itu pertama dan terakhir. Jangan artinya Jessica lain. jangan Jessica lain. Tolong please deh ya. Jadi dengan rasa hormat sama kejaksaan, sama pengadilan, dan yang satu udah dikabulkan sih bahwa tidak ada lagi yang 24 jam TV, nggak ada lagi sinetron. Itu udah pasti. Jadi siarannya nggak langsung ya, seperti itu sudah dikabulkan. Tapi yang belum ada, saya kemarin bicara pas itu dengan Hakim Agung siapa namanya itu? Orang PDIP yang di tengah saya waktu itu. Ya. Gayus, saya mengatakan ini Pak, boleh nggak seperti di Amerika yang misalnya di luar bahwa namanya pembela atau bukan pembelanya ya, maksudnya itu jurinya itu dicoba diisolasi. Jadi supaya mereka itu bersih dari harusnya kan seperti itu ya. Netral. Tapi kan di sini nggak ada juri ya. Jadi saya rasa sangat saya bilang kenapa saya bilang gitu, dia sampai ke rumah nanti ada istrinya mengatakan kalau di luar itulah, negeri kan segala tidak macam. boleh menonton media Sama apapun, sekali. tidak boleh tersentuh karena untuk Di karantina lah kira-kira. di gitu ya. karantina seperti Nggak itu. boleh. Jadi Dan saya mau tambahin juga, mungkin bisa jadi penyidik juga sebelum menahan orang, apalagi ke dalam selti, mereka harus ada pelatihan di dalam selti dulu, penyidik ini kan, biar mereka juga merasakan gitu loh, Bang. Harus perlu tuh. Tapi gini, simulasi gitu. gini Mbak sama Bang Bostam,
Mbak kan memang apa namanya ahli psikolog ya, Iya. psikolog lah ya. Gua bukan orang psikolog, tapi gue bisa membayangkan bagaimana psikisnya 4 kuasa hukum pada saat itu ya, Iya. Bang Bostam, Bang Otto, Lelahnya terus melelahkan. dengan istri ya, Bang Bostam sama Bu Dame ya. Saya masuk rumah sakit. Bayangin, ini kan orang di luar mendesak Iya. untuk Jessica Salah. pokoknya. salah kan Iya. begitu. Sementara Jessica berharap dari 4 orang kuasa hukumnya. Iya. Bang gimana? Mereka sendiri ngelihat di depan sebegitu banyak, mereka udah paham nih. Ini kayaknya rekayasa deh. Ini kayaknya ini deh. Bagaimana perasaan Abang pada saat itu? Itu dulu Berarti jawab. artinya kuasa hukum lebih tertekan, ya kan? tapi, Sedang betul, tertekan tapi- dan tapi sampai sekarang tidak pernah menyerah apa, Bang? Jadi Pada saat gini, itu, Bang. Untungnya Bang Bostam istrinya juga ikut mendampingi. Kalau pada saat itu gua udah tertekan sama masa, tertekan dengan harapan Jessica ingin keluar, pulang tertekan lagi sama istri. Gimana tuh? Coba. Ya kalau saya bukan Kayaknya tertekan. kita kompak Saya ya, kayaknya. iya, jadi Untung kemana-mana ikut ya, Bang ya. Jadi mengerti keadaan ya, Bang ya. iya memang satu profesi ya. Jadi artinya saya yang merasa yang agak berat itu waktu di penyidikan. Dikarenakan saya nggak bisa beraktivitas apa-apa. Karena BAP-nya kan sudah selesai. Iya, betul. Ya kan kalau ada tambahan, ya kan lanjutan gitu. Nah saya harus bicara sama siapa? Ya kan soalnya terbatas. Ya, jadi Yudi sendiri dikriminalisasi sampai ke Polda menjadi tersangka. Ya ampun. Gitu loh. Nah akhirnya pada saat P21 ya sini kita harus juga nih minta bantuan siapa ya, teman senior siapa ya. Nah, untung saya nggak salah pilih kan. Nih Bang Otto harus bantu saya nih gitu kan. Nah dalam proses saya dibantu, Bang Otto punya syarat juga gitu kan. Kalau dia nanti di pemeriksaannya Jessica terlihat bahwa dia melakukan, dia mengundurkan diri, ya kan? Nah, tinggal saya lagi nanti mikir gitu kan. Dan Bang Otto lagi, Bostam saya kalah sekali liburan dan saya batalin ini, ya sama keluarga. Nah, jadi tekanan-tekanan itu banyak lah ya. Iya, iya. Nah, Bang Otto juga merasa akhirnya pada persidangan, Bang Otto dibully. Tapi saya punya keyakinan. Keyakinan yang saya lihat dari waktu penyidikan itu, Jessica tidak melakukan apa-apa. Bicara jujur dulu, ya kan? Setelah jujur, ya kan? Coba lu dengan hati, bicara dengan hati. Coba lagi bicarakan, coba renungkan kembali, gitu kan? Dah sampai dalam persidangan, ya kan? Jelas, karena ada saksi ahli yang nggak mau diminta keterangannya setelah dia baca CCTV, dia mau jadi ahli digital forensik, dia nggak mau. Kenapa? Tidak ada bukti. Orang itu ketemu saya pada saat mau persidangan. Dia mau ngasih tahu ke saya, ya saya nggak sebut namanya ya. Oh gitu. Nah, ada. Gimana? Dan gitu. Dia nggak berani, ya kan? Nah, mengatakan ini gimana ceritanya kalau saya dia nggak mau. Lu mau dia saksi dari saya? Karena kayak dokter Jaja. Nah, Jaja kan dia kan di BAP. Iya. Kalau ini nggak di BAP, cuma menyatakan bahwa ini nggak benar. Tahu saya orangnya. Ada. Oh, ada ya. Tahu saya. Siapa namanya? Enggak. Dari situ, Tapi kenapa dia nggak speak up? ya justru itu kita bicara ketemu. Kita ketemu di TIS, ketemu di Kelapa Gading, ketemu di mana lagi ya kan saya berdua, terus bertiga juga sama Bang Otto. Tapi kita percuma kalau dia nggak mengungkapkan, ya kan? Tapi Tuhan tuh adil, ya. Ada orang datang dari NTB dari Lombok, ya gitu, namanya Rismon Sianipar. Dia setelah dibaca, dia lihat ahlinya gitu. Disitulah kita semangat. Iya. Disitulah tekanan itu wah luar biasa. Dan kalau dibilang sama ini sudah tidur, kita tidur cuma sebentar. Kebawahnya, gimana Jessica tidurnya seperti begitu ya? Cuman gimana Bang kalau pada saat Jessica nanya sama Abang nih, Om, aku kapan bebas? Nah, apa? Gimana? Abang mau jawabnya apa itu? Coba. Iya. Dia tanya begitu berkali-kali. Berkali-kali. Kemarin saya datang ke sana, Apa waktu itu apa namanya udah bawa bajunya pulang ya? Oh iya, Waktu waktu di CSLT dia nggak boleh pakai celana panjang Kan di waktu hotel. terakhir, Oh sidang iya. terakhir. Nah, Coba sambil dibaca Mbak psikologinya Bang Bos. Udah nggak usah dibaca, saya udah hafal banget soalnya waktu itu jujur aja sampai apa namanya. Tapi saya salut timnya itu. Saya terlepas waktu itu walaupun saya dibully tapi saya juga salut juga bahwa orang-orang yang menjadi saksi ahli ini memang rata model-model yang kuat ya. Ada Prof
Muzakir tuh ahli pidana. Kemudian Ya. Prof Jaja, Prof Jaja. kemudian satu lagi siapa lagi? Gatot. Sebenarnya bagus ya. Dan mereka tuh tipe yang Almarhum Agus. saya tuh jadi merasa apa ya? Merasa tidak sendiri gitu ya? Bukan nggak sendiri aja, maksudnya merasa bahwa ya saya sampai apa adanya, walaupun saya dibully juga, tapi Saya udah apa jadi ya? dokter ahli psikiater Resa. saya ini nggak mau, nggak berani, ini kan masalah. Bukan Resa Negiri. Oh, satu lagi ya? Ya. Jadi saya melihat profesional semua. Jadi mereka fokus, saya senengnya, tapi saling supporting, maksudnya itu gini lah. Jadi kita Di bidangnya jadi tetap kita tidak, fokus, gitu. saya belajar banyak dari mereka bahwa walaupun mereka dari pihak Jessica, tapi mereka profesional. Jadi mereka membiarkan pembela untuk misalnya membela Jessica, tapi saya belajar imparsial dari saksi ahli semuanya. Jadi mereka hanya mengatakan dari ilmu saya itu seperti ini. Iya, jadi keilmuannya Semua semua itu. ya. Jadi dia tidak nggak- terpengaruh. Jadi dia tidak misalnya, tapi beda sama saksi ahli dari jaksa. Jaksa lebih cenderung kebalikan. misalnya mencoba untuk menyudutkan. Ya mungkin mereka, tetapi kalau dari sini enggak. Jadi kita disuruh Keilmuan lah kita, keilmuan. Jadi bukan gini, kaleng-kaleng. bukan artinya keilmuan kita. Oh begini, nggak Emang mungkin harusnya begini. seperti Jadi itu gitu. kan? Ya, Saat jadi ini kan Mungkin keilmuannya satu perguruan kali dengan jaksanya. Bisa jadi. Jadi artinya kita menyajikan yang justru makanya kenapa saya heran Netflix kan 50-50 ya disajikannya. Sebetulnya di Netflix itu semua sudah ada. Sudah ada semua di Netflix. Cuman orang-orang karena waktu tadi itu nggak disiarkan lagi, kita waktu sempit, jadi lebih banyak dari pihak Jessica. Nah jadi istilahnya itu gitu loh. Istilahnya itu hal yang sudah ada, Netflix jaringan lagi, kemudian orang menontonnya. Kalau kemarin kan udah tergiring opini orang Iya, kan. yang ini tidak Nah, tergiring. kalau sekarang enggak. Fresh. Orang lagi udah bosen sama politik, udah capek denger politik macam-macam, kemudian tiba-tiba ada Netflix keluar, disajikan, mereka nonton lagi minum teh, pisang goreng, nyantai, pikirannya udah fresh. Lagi Mereka nggak ada pengen nyantai. tekanan. Nah, begitu lihat itu, saya cek banyak orang, dia bilang dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau hal ini ada, nggak tahu. Saya bilang itu udah ada semua Pak di sidang. Saya nggak Tapi tahu. nggak lengkap kan, karena Betul. mereka ngikutin kan, misalnya di sidang episode berapa Iya. dia ikut, Iya. nanti yang giliran episode berapa mereka kerja gitu kan, Setelah ada yang kayak Netflix gitu. menyajikannya sudah diramu sama dia, udah di summary, Rangkum ya. makanan udah tinggal dimakan, dan kemudian terlihat 50-50 kan. Kalau kemarin kan 30, bahkan Iya. 20, 80 kali ya. 90-10 lah. Dan nggak dibikin part kan. Nggak Kayak contoh di-part, kemarin betul. kita lagi butuh mana sih CCTV Iya. asli Jessica pada saat dia Iya, bilang garuk-garuk. betul. Mintalah kita sama Bang Rismon. Betul. Bilang gitu. Bro, minta dong. Kata. Kirain dia mau langsung kirim itu video. Ternyata dia kirim tayangan Kompas 11 jam. Nih coba cari katanya. Saya sama Chris lihat-lihat. Ini gimana nyarinya 11 jam. Ya kan, jadi Orang ada yang ketiduran juga nonton sidang Iya. saking lamanya sidang. Jadi Begini ya, nggak Bang, penonton itu, pendukung-pendukung itu yang ingin tahu ya tuh, dia tuh bikin grup yang pertama, dan dia nggak pernah absen kan, kecuali dia agak benar-benar itu kan sidang itu dari pagi sampai malam. Iya. Dia sempat pulang kerja itu langsung ke situ, ya kan setelah yang dia tertinggal dia bisa bertanya, gitu loh, ditanya gimana ini proses berkelanjutan. Tapi mayoritas nggak sempat ngeliat semua ternyata. Saya udah nanya sama orang sekarang yang telepon saya, ngontak saya, bilang gini segala macam. Iya, memang Bahkan ada bagian yang dia pasti nggak tahu. mereka nggak Dia nggak lihat. ada Justru gitu. dia malah sekarang, bahkan ada seorang kemarin saya di podcast, ada podcast apa ya, itu seorang sinematika, dia pembuat film dokumenter. Dia bilang dia nggak tahu kasus Jessica dulunya gimana. Oh. Tapi dia bilang setelah dia pikirin juga sama, seperti itu, pokoknya Jessica pasti salah aja gitu. Tapi dia justru malah angkat jempol, terbuka pikiran. Akhirnya saya bilang, loh Pak kemarin kemana aja Pak, katanya gitu. Saya nggak nonton, tapi dia bilang kan tadi Berarti itu. kita harus punya media yang lebih Jadi gini, besar. ada pertanyaan tadi dari brother kita nih, Bro, tentang harapan Jessica minta gimana kalau dia ingin pulang. Jadi gini, ada kan orang pengen pulang karena dihukum, ya tapi nggak bisa pulang-pulang, dia bosan, ya kan? Kalau Jessica enggak, dia berharap sekali loh. Kalau dia ngomong tuh berkaca-kaca matanya ya, berkaca-kaca mata. Om, kapan aku pulang? Kapan PKI dimajuin lagi? Kan nggak semudah itu saya bilang untuk di ini kan. Kita kan harus mempersiapkan semuanya kan. Persiapan ini juga kan lagi berjalan. Harus kita laporin ini ini kan seperti ini. Ya, kapan dong? Bulan November.
Desember, Januari. Jadi dia minta yang pasti-pasti gitu ya, kapan? Iya, gitu? dia harapan kok dia. Dia barangkali emang dia nggak merasa melakukan perbuatan, tapi kan kalau pagi itu dia bangun pagi, dia senam, dia apel di kegiatan, jam 5 selesai masuk ke tempat lagi, dia teralis loh. Cekrek begitu kan, duduk begini lagi, ya kan? Dia baca buku sudah habis. Itu satu hari aja terasa 1000 tahun. Makanya saya bilang, Jess bikin buku lah. Ya kita mau saya belum tulis juga. Lah, gitu loh. Saya bilang, Dan ini saya sejarah lah buat saya nih. Ini sejarah saya bilang. Yang ya kan? Iya sejarah. Saya juga bilang, oh Bang Oto, bikin cipta lagu dah, ketika cipta lagu dah. Itu loh. Itu loh. Jadi harapannya Jessica tuh berharap sekali. Harus sekali pulang. Kalau untuk Mbak Dewi sendiri melihat sekarang masyarakat begitu antusias membela Jessica, bahkan kalau kita bisa katakan 99%. Iya. 1%-nya lagi ya itulah tadi jaksanya apa mungkin ya gitu ya. Nah, dari 99% ini psikologi masyarakat itu bagaimana sih? Nah, saya terus terang aja dengan segala rasa hormat ya, maksudnya itu bela sungkawa juga sama keluarganya Mirna. Kita nggak boleh ini juga ya bahwa mereka kan kehilangan ya seperti itu. Tapi kehilangannya seperti apa itu kan prosesnya kita perlu itu justru kita selidiki. Tapi kehilangan mereka ya kita membicarakan ini bukan untuk menuduh mereka atau seperti apa bongkar lagi. Tapi ya hak masing-masing kan kalau misalnya dari pihak Jessica juga hak keluarga juga kita hormati juga membela. Jadi kalau saya melihat hal seperti itu yang mungkin ini dari keluarganya Mirna mungkin dia mungkin sempat keliru juga di Netflix juga. Jadi artinya tuh bapaknya sempat terlihat arogan seperti itu kan. Jadi mungkin dia sangat terlalu percaya diri, lupa bahwa ternyata misalnya Netflix tuh bisa menyajikan sedemikian rupa sehingga akhirnya kesan itu jadinya negatif. Padahal sebetulnya kita bukan mengarah ke bapaknya, tapi kita mengarah mencari kebenaran. Ya kan? Kita cari kebenaran kan. Jadi artinya itu ini bukan menang kalah. Ini tadi bahwa betulkah Jessica memang bunuh, kan kita boleh hak dari Jessica kan, dan hak dari bapaknya juga untuk misalnya membela. Tetapi kesannya karena mungkin dia sempat juga bilang bahwa jangan nonton Netflix seperti itu kan, ya nggak bisa juga masyarakat kan. Nah itu yang saya dengar dari kirikan masyarakat itu rata-rata memang di Indonesia tuh nggak suka dengan orang yang rada rumongso mentang-mentang itu arogan itu nggak suka orang. Jadi walaupun mereka tahu bahwa Mirna sudah meninggal gitu, tapi mereka menginginkan misalnya keluarganya itu jangan terlalu menuduh seperti itu, tampil itu. Jadi berkesan seolah jadi akhirnya tadi seolah-olah jadi membela Jessica di sini. Jadi sebenarnya ini merugikan sendiri dan keluarga Mirna sendiri. Tapi itu sebenarnya akibatnya juga tadi itu arogansi tadi itu karena masyarakat nggak bisa, sebenarnya ini masyarakat bukan digiring oleh siapapun. Iya. Ya kan masyarakat bebas yang disajikan di situ masyarakat menilai gitu ya. Jadi saya sendiri sering menerangkan loh sama mereka, mencoba tolong dong jangan terlalu berbalik 100% juga. Jadi kan maksudnya masyarakat itu kok kalau misalnya kemarin kita dibully kitanya, sekarang kita di tengah-tengah gitu loh. Jadi artinya itu tolong proporsional aja. Jadi artinya jangan juga diserang keluarganya Mirna, tapi kan tujuan kita cari kebenaran. Cari sebetulnya memang apakah Jessica salah atau tidak kan gitu. Kalau memang nggak salah, ya udah kita cari lagi. Ya, tapi kita lihat dulu gitu. video yang ini nih, ini terbaru. Kita lihat. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Oto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir ternyata lawyer Oto Hasibuan ini, Bapak Oto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Oto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Oto umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Oto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Iya. Kalau yang ini nih, statementnya ini biar berbeda dengan yang di sebelum-sebelumnya ya. Psikologisnya gimana? Ya dari sini kan terlihat bahwa memang persepsi masyarakat luar biasa kan terhadap yang dia lakukan. Jadi apalagi
dulu tahun 2016 dengan sekarang sosial media itu luar biasa. Oh, kan. lebih TikTok gila lagi segala sekarang. macem apa gitu kan gila. Jadi itu setidaknya memukul dia juga bahwa ternyata itu dia cek lagi. Memang kan kita nggak bisa, arogansi itu menyebabkan hal kerusakan, terutama mungkin saya rasa juga lingkaran dia juga, dari mulai pekerjaan dia, tempat-tempat lingkungan dia juga dia dapat teguran seperti itu. Jadi mengakibatkan juga, contohnya seolah dia kan menguasai aparat segala macam seperti itu kan. Mungkin ada yang nggak enak juga, udah nggak nyaman juga ya Pak ya. Jadi dengan apa omongannya beliau itu, jadi akhirnya kebetulan memang Pak Oto kan hanya mengatakan bukti, hanya menyajikan hak Pak Oto. Sebetulnya tadi itu beliau kan juga nggak seharusnya panas, karena sampai kapanpun namanya pembela kan wajar dong. Jadi sampai kapanpun akan mencari celah kan, Ya, bukti mencari baru. bukti. Dan ini bukan tugasnya dia juga untuk mengcounter sebetulnya. Ya. Artinya itu seharusnya nggak usah dengan arogansi tadi. Cukup kan sudah case close saat itu, memang Jessica udah diputuskan bersalah. Seperti tadi dengan aparat tadi itu. Nah saya rasa mungkin dia mendapatkan banyak juga masukan dari sekitar tadi. Akhirnya Makanya statement seperti itu. statementnya beda banget seperti tadi itu, karena tadi tulus. Saya merasa sebelum tulus itu sebetulnya ada desakan kayaknya. Desakannya itu bukan Ini kan si bukan ini masalah ini, bukan dari Ada permintaan. Edi kan bukannya Tulus yang penyanyi itu. Iya. Jadi maksud saya tuh gini, kenapa dia sampai seperti itu? Saya rasa biasanya orang tuh terkait dengan pekerjaan dia dan lingkungan sosial dia. Oh. Jadi artinya itu banyak yang tidak nyaman gitu loh. Ada Banyak hal yang dilindungi lah ya. banyak yang tidak nyaman dengan pernyataan dia itu gitu loh, karena jadi panas dingin juga sekitarnya dia gitu loh, dari baik lingkungan kerjaannya dia, lingkungan sosialnya dia, yang lingkar dianya. Nggak akan mungkin kalau itu tidak kena, tidak akan mungkin misalnya dia akan minta maaf seperti itu. Nah, itu kesimpulan saya lihat seperti itu kan. Tahu kan saya kebetulan ketemu juga sama Pak Edi pernah ketemu waktu itu, pas waktu saya nunggu gitu, Pak Edi ngobrol segala macam semua itu, ya Pak Edi seperti, tapi kalau saya bilang Pak, saya dengan hormat, tapi dia nanyain saya kenapa kok bela Jessica. Dikasih ongkos nggak? Mungkin Itu beda tahun kali. berapa, Mbak? Ya saat itu setelah saya bela itu, saya ketemu Pak Edi itu berarti ada 3 kali apa? Yang pertama saya ketemu pada saat saya kan kenapa jadi saksi ahli, pertama kali saya jadi narasumber psikologi di pengadilan itu dengan Pak Oto sebelah saya pernah, kemudian dengan Pak Edi kemudian, dan setelah itu ngobrol-ngobrol kita, jadi Pak Oto tahu saya jadi itu. Nah kemudian setelah itu pernah lagi saya nunggu TV wawancara juga sama di sebelah saya, deketin saya beliaunya. Cuman kan mungkin saya bukan cara saya lah ya. Saya selalu ngomong sama Pak Edi bahwa Pak, saya bela sungkawa Mirna itu. Jadi habis itu dia nanya, kenapa sih kamu bilang itu gitu? Emang dibayar berapa gitu. Saya bilang gini sama Prof, Pak Edi, kayaknya bukan masalah bayaran deh Pak. Dengan Bapak lihat tadi kan, saya tidak membela siapa-siapa di sini. Bapak lihat dengan sidang, Bapak dengar sebenar-benarnya. Jadi saya mendudukkan proses metodenya harusnya seperti ini, bahwa bagaimanapun siapapun yang bersalah itu. Dan kalau posisi Bapak dibalik Pak, misalnya Mirna yang itu, apa pikiran Bapak gitu. Jadi sekali lagi dengan segala hormat saya minta bahwa itu hak saya sebagai psikolog, sebagai ahli. Dan alhamdulillah sebenarnya dia salaman akhirnya. Dan baik, hubungan saya sampai sekarang baik. Jadi nggak ada cerita mau dia kasih ongkos. Mungkin saya nggak perlu ongkos sih dulu. Dia tanya mau dibayar berapa. Dia kan kemarin beberapa kali Dia nanya juga sih ngasih, dibayar berapa sama dia. Saya bisa bayar lebih banyak atau apa seperti kayak gitu-gitu. Tapi saya ada statement gitu ya? Ada sedikit bercanda gitu. Oh, bercanda gitu ya. Bercanda gitu, tapi saya jawab dengan sopan, saya bilang, Pak gitu. Dan akhirnya kita sama tadi win-win, saya dengan sopan saya bilang, Pak saya ini, dan akhirnya ya udah Bu, saya tahu Ibu memang Oh, netral. saya bisa bayar lebih banyak gitu ya. Bercanda ya maksudnya gitu. mungkin tapi ya gitu. artinya itu mungkin yang kenapa Ibu bela gitu kan. Tapi setelah saya jelaskan semuanya, akhirnya ya udah, akhirnya dia seperti ketemu saya tetap
tetap hormat, tetap nggak ada. Tapi gue secara pribadi kasihan sih sebenarnya sama Pak Edi. Satu sisi memang dia korban yang anaknya udah meninggal. Iya, gitu begitu. ya. Kita Di harus sisi lain juga dia dapat tekanan juga dari masyarakat betul. saat ini. Nah, luar biasa loh. Ditambah lagi dia mendapatkan asupan informasi yang salah itu loh. Nah, Poinnya itu sebenarnya kalau dia mau membuka aja nih, kalau gue memposisikan kalau gue ada di posisinya Pak Edi. Iya, betul. Anak gue misalnya amit-amit lah ya. Amit jangan sampai Meninggal begitu ya. Iya, betul. Terus ada pengacara misalnya kayak Bang Oto ngomong, kita menduga ada penyebab lain Iya. atas kematian anaknya misalnya begitu. Padahal Pak Oto, Pak. Iya kan? Ya, betul. Artinya kalau gue jadi ayahnya itu ya, apa penyebabnya? Gua samperin lah, Bang. Itu yang Iya, ini minta betul. Bang Oto Bener seperti apa itu. enggak, coba Mari deh. duduk sama-sama, ayo Iya. kita cari kebenaran itu. Iya kan? iya. Ya. Cuman Gimana malah dia itu? lebih memilih untuk membantu orang-orang yang memberikan dia asupan informasi tadi Iya, iya. untuk mengcounter. Iya. Jadi kayak seolah-olah dia dimanfaatkan, kekuatannya dia dimanfaatkan untuk malah melawan kebenaran tadi kan begitu. Nah itu sangat disayangkan gitu. Itu terasa nggak nyaman, beliau rasa orangnya kalau ngomong biasa enak Iya, juga kok. enak, Dia baik. bercanda Iya, loh, iya. bercanda Pasti segala suka macam itu bercanda. orangnya seru juga. Tapi ya tadi mungkin tadi pokoknya saya nggak ada kasus apa-apa sama beliau. Iya, iya. Jadi sudah santai aja. terdoktrin maksudnya. Iya, dia sudah terdoktrin dapat asupan informasi dari Betul. pihak-pihak tertentu gitu Iya, kan. Akhirnya dia seolah-olah terkesan seperti humasnya orang tersebut kan. Betul. Jadi Padahal begitu nggak. kan. Betul. Humasnya pihak tersebut. Iya, humasnya pihak tersebut lah Iya. gitu. Jadi padahal nggak Iya. perlu seperti itu. Kalau dari Jessica-nya sendiri, ini aku benar-benar empati ya sama Jessica. Ya, di Selti sampai 4 bulan. Kemudian masuk penampungan yang begitu ini sampai sekarang pun masih di dalam. Ya kan untuk geraknya dengan kita orang luar itu sulit. Ditambah lagi pemberitaan naik lagi. Setelah dia udah mungkin cooling down, kemudian walaupun pemberitaan itu opininya sedikit berpihak gitu ya, opininya pada Bella Jessica, tapi kan luka lama ya, luka lama itu ada lagi. Ya, ya. Pasti di dalam ini Jessica, mungkin kalau misalnya dia ada misalnya di ruang aula, misalnya ada TV gitu ya, di ruang besuk gitu, misalnya ada TV yang menayangkan dia, pasti dia down loh. Karena itu sudah udah kena mental ibaratnya, seperti itu. Dan bagaimana cara menghilangkan itu semua, dan itu sudah terpatri di badan, di jiwa dan di hatinya, di pikirannya dia, dan itu tidak bisa disangkal oleh siapapun. Orang masuk aja kasus apapun down. Gimana Apalagi cara ngatasinnya gitu? itu aku nggak terbayang, karena dia sudah udah kayak separuh jiwanya itu udah tidak berfungsi. Justru sebetulnya menurut saya itu secara psikologis kita juga nggak bisa bilang misalnya down gimana, tapi orang itu perlu harapan, hidup itu perlu harapan. Jadi justru malah sebetulnya harapan ini menyebabkan dia lebih hidup, lebih, ya kan, orang Menguatkan dia. menguatkan dia malah dia, iya. Jadi artinya saya kira jadi walaupun dia naik terus sih, setidaknya itu membuat dia menapah harinya dia, misalnya ya ada semangat baru, kemudian ada hal baru yang bisa diinikan karena kan kalau misalnya orang nggak ada apa-apa sama sekali, malah justru ini kan, malah dia ngapain dia begini. Bisa jadi loh dia misalnya kalau Iya. nanti dia pulang bebas, Betul. dia ngeliat kamera tuh mungkin trauma. Iya. Dia mungkin ngelihat orang berseragam gitu Iya, ya, mungkin dia trauma. Iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri loh, apalagi Iya. dia seorang wanita Iya, dan dia iya. seorang diri gitu ya. Istilahnya pada saat itu di Selti tidak ada teman, Iya, mengurung diri gitu. Iya. Dan itu mengembalikannya akan butuh waktu lama sih. Iya pasti. Kita orang normal aja begitu, apalagi dia sudah 7 tahun di situ. Itu sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa kita jangan hanya cuman Jessica aja. Jadi artinya jangan ada Jessica baru. Jadi penanganan berikutnya, yang selanjutnya, yang tadi yang Jessica dapat itu jangan seperti itu Jangan lagi. sampai terulang Iya, lagi. jangan terulang lagi. Dan artinya tuh supaya kita belajar lah. Jadi maksudnya Indonesia lebih baik terus gitu loh. Jangan mesti diulang-ulang gitu lagi terus ya. Jadi biar misalnya ini pengacara bekerja mencari bukti barunya, kemudian nanti adalah kita nggak usah nyebutin gimana kita menangani jiwanya Jessica seperti apa gitu. Artinya itu biar bekerja, dan tetapi permintaan kita kepada istilahnya Indonesia lebih baik lagi lah. Ya, amin. Pengalaman-pengalamannya
jangan terjadi lagi. Kemudian siapapun orangnya ini, kan banyak kan nanti yang bakal ada kejadian seperti ini, enggak, tapi mudah-mudahan berikutnya nggak lagi ada seperti ini. Itu aja harapannya kita tadi. Jadi kesimpulannya dari seluruh pembicaraan ini tuh intinya adalah semuanya dikembalikan lagi kepada Hani Bani netizen diare di sini. Karena semuanya itu terlepas dari andil kalian semua. Betul. Ya kan? Adanya seperti ini juga dukungan dari kalian dan kita minta supportnya Jessica 2024 pulang. Amin. Dan Jessica kalau pulang pasti dia akan ke diare duluan. Yang pertama. Amin. Pokoknya ada harapan untuk Jessica. Pokoknya di dalam kamu jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Jaga pikiran ya. Jaga kesehatan, banyak-banyak berdoa. Jangan pikirkan apapun, kita akan menyambut semua. Kawal terus ya. Ya, kita kawal terus. Ketika kamu pulang, kita juga akan sambut dengan bahagia. Dan gitu. gue yakin pada saat Jessica pulang keluar, pengacara yang duluan nangis adalah Bang Bostam. Bener-bener hatinya seperti apa ya, lembut sekali, seperti es krim. Bu Elinya, istrinya yang lupa ini. Iya, maksudnya wajahnya sangar gitu, tapi hatinya lembut sekali dan aku salut perjuangan beliau selama ini tak kenal lelah ya bersama Prof. Otto juga. Pokoknya berkala untuk semua pembela keadilan dan kebenaran. Perlu belajar dari Otto kita memang. Iya benar, Prof. Otto Ketelitian belum the best. biasa. Ya paling the best deh, top banget. Oke Hani Bani, semoga kalian suka dan ada manfaat. Tolong di komen sebanyak-banyaknya bentuk dukungan atau pemikiran kalian. Siapa tahu mungkin ada yang dari pembicaraan kita tidak terpikir nih, tapi dari netizen terpikir. Nah, tolong dikasih info, ditanyakan apapun itu. Nanti dijawab sama Mbak Dewi di Instagram. Ya, apa namanya, Dewi Harun. Dewi Haroen. Ya. Haroen, Bang Bostam, Instagram. Belum. Nggak dapat izin. Kita bikinin ya. Kita bikin. Nanti biar Bang Bostam bisa lihat. Diikutin terus. Nanti kita bikin Instagramnya Bang Bostam. Nanti kita akan info di bawah ini. Yang mau nanya langsung bisa langsung Belum ke Bang dapat Bostam. izin bikin IG. Oh, belum dapat izin. Lisensinya belum ada. Berarti Instagramnya Bu Eli. Bu Eli Instagramnya Bang? Apalagi itu. Nggak ada Instagram. Oke, seru banget Hani Bani. Santai banget pengobrolan hari ini. Sampai ketemu lagi di diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Bye-bye.